Jet pribadi bermesin ganda Gulfstream G200 yang dibeli Ronaldo pada 2015 seharga 375 miliar rupiah mendapat banyak sorotan netizen. Pesawat dengan nama Astra Galaxy ini mampu mencapai kecepatan tertinggi 560 mile per hour. Berita populer lainnya adalah soal Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Puyono yang mempertanyakan sikap Badan Anggaran atau Banggar DPR yang mengusulkan Bank Indonesia mencetak uang hingga 600 triliun rupiah. Sementara di dunia hiburan, pengakuan Raffi Ahmad yang sempat tak punya uang untuk makan dan akhirnya ditraktir oleh Irwansyah banyak disoroti oleh netizen. Berikut adalah top 3 berita populer di harianindo.com. Sebelum kita lanjutkan, kalian bisa subscribe atau berlangganan dan jangan lupa pencet tombol lonceng dulu agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Harian Indo setiap harinya. Yang pertama, mewahnya jet pribadi Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo mengakhiri masa pengasingan akibat wabah corona di kampung halamannya di Madeira. Ia sudah kembali ke Turin untuk bergabung dengan tim Juventus menghadapi restart Liga Serie A Italia Selasa 5 Mei 2020. Superstar asal Portugal itu dikarantina bersama pasangannya Georgina Rodriguez dan keluarganya selama krisis corona di Madeira. Ronaldo, 35 tahun, dilaporkan terjebak di tanah kelahirannya karena pesawat pribadinya mendarat di Madrid karena pembatasan perjalanan di Spanyol. Penyerang Juventus itu membeli jet bermesin ganda Gulfstream G200 pada tahun 2015 seharga 375 miliar rupiah. Pesawat dengan nama Astra Galaxy ini mampu mencapai kecepatan tertinggi 560 mile per hour. Itu berarti Ronaldo membutuhkan waktu sekitar 6 jam dan 25 menit untuk terbang dari bandara Funchal ke Turin Castle ketika ia akhirnya bisa berangkat. Dengan daya jelajah 3.910 mil, pesawat ini sangat ideal untuk penerbangan cepat ulang-alik dari Spanyol ke Italia dan Portugal. Interior G200 milik Ronaldo didesain mewah dengan sofa, ruang kerja, tempat bermain, dan tempat untuk tidur seperti diunggah pasangan ini di Instagram mereka. Ronaldo dan Georgina Rodriguez sering menggunakan jet pribadi untuk berpergian ke Eropa. Pesawat jenis ini hanya dibuat 250 yang pernah dibuat, membuat pembelian Ronaldo bahkan lebih eksklusif. Pesawat jenis ini hanya dibuat 250 dan pembelian Ronaldo bahkan lebih eksklusif. Jet pribadi G200 dilengkapi dengan Wi-Fi, telepon, mesin fax, oven listrik, microwave, lemari es, dan sistem hiburan. Berita kedua, Arief Puyono, jangan sampai cetak uang 600 triliun rupiah. COVID-19 bukan hanya membawa masalah kesehatan masyarakat, tetapi juga membawa implikasi ekonomi yang sangat luas. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Puyono mempertanyakan sikap Badan Anggaran atau Banggar DPR yang mengusulkan Bank Indonesia mencetak uang hingga 600 triliun rupiah. Arief menambahkan, atau jangan-jangan jualannya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berupa global bond dalam denominasi mata uang asing tidak ada atau cuma sedikit yang beli. Sebelumnya, Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, memberikan rekomendasi kepada Bank Indonesia agar mencetak uang 400 triliun rupiah hingga 600 triliun rupiah
untuk penanganan dampak corona. Sebab skenario penganggaran pemerintah untuk penanganan COVID-19 dianggap tidak cukup. Maka saya baru saja menandatangani peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan. Perpu ini memberikan fondasi bagi pemerintah, bagi otoritas perbankan, dan bagi otoritas keuangan untuk melakukan langkah-langkah luar biasa dalam menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional, dan stabilitas sistem keuangan. Pertama, pemerintah memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN tahun 2020 untuk penanganan COVID-19 adalah sebesar 405,1 triliun rupiah. Arief mengatakan kebijakan tersebut harus diawasi dengan ketat. Dia mengingatkan jangan sampai suntikan dana kepada sejumlah pengusaha dan bank-bank yang mengaku usahanya hancur akibat dampak COVID-19 justru disalahgunakan oleh mereka. Kan sekarang kita mendengar ada sejumlah pandangan ya di masyarakat. Untuk mengatasi COVID, BI cetak uang saja, gitu loh, seperti itu. Dan kemudian itu dikucurkan kepada masyarakat, ya, seperti itu. Nggak usah khawatir inflasi dan segala macam seperti itu. Nah, ini mohon itu pandangan-pandangan itu tidak sejalan dengan praktek-praktek kebijakan moneter yang prudent, yang lazim, ya. Mohon maaf, betul-betul mohon maaf ya, supaya ini nggak menambah kebingungan masyarakat. Masyarakat ini sudah harus kita berikan pemahaman, dan juga ini kan sudah terkena dampak COVID ya. Barangkali pandangan-pandangan itu ya tadi ya, BI mencetak uang dan segala macam, mohon deh, karena itu bukan praktek kebijakan moneter yang lazim, apalagi juga tidak akan dilakukan di Bank Indonesia. Berita ketiga, Raffi Ahmad pernah tak punya uang untuk makan. Akhirnya ditraktir Irwansyah. Bila membicarakan artis tanah air yang berkelimangan harta, salah satu nama yang mungkin langsung disebut adalah Raffi Ahmad. Pasalnya dalam pemberitaan maupun media sosial, sering digambarkan harta benda yang ia miliki. Mulai dari pakaian bermerek hingga mobil senilai miliaran rupiah. Namun, Raffi Ahmad rupanya pernah juga merasakan yang namanya hidup susah. Hal ini diceritakan oleh salah satu sahabat Raffi Ahmad, Irwansyah, ketika diundang jadi bintang tamu di program Siap Bos. Dalam video yang diunggah di kanal YouTube Trans7 Official, Irwansyah menceritakan ini semua. Wah, lapar gue, makan yuk gitu. Kata siapa itu? Kata gue. Irwansyah mengaku begitu salut dengan perjuangan suami Nagita Slavina ini. Suami Zaskia Sungkar itu bercerita pertama kali bertemu dengan Raffi ketika sedang casting sebuah judul sinetron bareng. Ada satu kenangan yang tak bisa dilupakan Irwansyah hingga sekarang, yaitu saat Raffi Ahmad menyembunyikan keadaannya yang tak punya uang untuk makan. Terus dia, gue sebenarnya nggak ada duit, gue ada duit cuma 75.000. Setelah berteman selama 20 tahun, Irwansyah merasa masa-masa meniti karir bersama Raffi adalah kenangan yang tak terlupakan. Itulah tadi ketiga berita populer di harianindo.com.